Selamat datang di Jailolo. Kecamatan Jailolo adalah ibu kota Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dengan menempuh perjalanan laut selama 40 menit dari kota Ternate, kecantikan Jailolo akan memikat siapa saja yang datang. Birunya laut, indahnya gunung sejauh mata memandang, hamparan mangrove, sumber air panas, serta budaya memikat adalah pesona Jailolo. Keindahan bawah laut, terumbu karang hingga biota laut dengan spesies langka membuat magnet Jailolo kian memikat. Teluk Jailolo adalah surga tersendiri bagi penyuka diving ataupun snorkeling. Menjelajah pulau-pulau kecil yang mengelilingi Teluk Jailolo tak boleh dilewatkan. Pulau Pasofiri hingga Babua dan nikmati panorama alam memukau untuk menikmati surya terbit maupun terbenam. Bukan hanya laut yang menjadikan Jailolo indah, tapi juga gunung yang melingkupi wilayah cantik ini. Gunung Jailolo, Gunung Gamkonora hingga Gunung Manyasal dengan sumber air panas alam. Sempatkan menjelajah hutan mangrove di Desa Gamtala dengan berperahu. Menyusuri sungai dengan air hangat yang mengalir ke muara laut, ditumbuhi rapatnya beraneka jenis tanaman bakau yang tumbuh subur. Dari mulai bakau rawi yang berkhasiat untuk merawat kulit, hingga bakau popol yang dapat diolah menjadi sirup dan pengganti gula. Bukan hanya pantai indah dan alam memikat yang menjadi daya tarik Jailolo. Pesona kepulauan rempah yang mengubah peradaban dunia berabad silam membuat kekayaan budaya Jailolo unik dan menarik. Inilah yang memberi sensasi berbeda saat singgah ke Jailolo. Kota cantik ini dahulu merupakan sebuah kesultanan di gugusan Kepulauan Maluku Utara. Sejak abad 15 hingga abad 18, Jailolo bersama Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan memegang peranan penting dalam jalur perdagangan rempah dunia. Keempat kerajaan besar ini lantas menjalin ikatan persaudaraan Moloko-Kiraha yang bermakna persaudaraan penguasa empat gunung. Oleh Sultan-Sultan Ternate sebelumnya tidak berani mencari lagi turunan Jailolo. Oleh Sultan Ternate yang ke-47 kemarin, Haji Mudafar Shah almarhumlah yang proses secara gaib ritual dengan kekuatan kebatinan itulah menemukan beliau yang sekarang ini Sultan Jailolo Haji Abdullah Shah. Sudah ketemukan, saya itu suruh puasa 35 hari, tidak makan, tidak minum. Kalau istilah orang Jawa itu ngebleng. Minta itu tanda bukti kebesaran Jailolo. Kumalu ya, mustika ini. Itu memang saya bawa. Hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan FTG kali ini yang ke-8, di mana FTG ke-8 ini menampilkan 4 kesultanan di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Jailolo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan. Dan 4 kesultanan inilah yang secara bersama-sama mempertahankan Maluku Utara sebagai daerah rempah-rempah yang dalam FTG kali ini kita kemas dalam sebuah julukan adalah pesona rempah. Sejarah masa silam inilah yang menyumbang kekayaan budaya yang masih terpelihara hingga kini. Tarian hingga ritual yang mencerminkan budaya komunal dan egaliter. Lihatlah tarian yang satu ini. Inilah tarian Sara Dabi Dabi. Tarian asli Jailolo yang menjadi warisan leluhur.
Tari yang awalnya tercipta saat Putri Sultan sedang bersedih. Namun kesedihan dan tangisan terhenti saat rakyat dari desa Gamtala menarikan Sara Dabi-Dabi. Kekayaan budaya Jailolo tidak hanya tarian. Beragam ritual budaya pun menjadi daya pikat di sini. Seperti yang satu ini, Sigofingolo. Pawai perahu kora-kora mengawali Sigofingolo yang dipusatkan di dermaga Jailolo. Tahun ini ritual Sigofingolo kian istimewa karena warga adat 4 kesultanan ikut memeriahkan ritual ini. Tidore, Ternate, Bacan, dan tentu saja Jailolo. Kora-kora dihias semarak, diiringi tabuhan gong dan tifa. Iringan kora-kora perlahan meninggalkan dermaga menuju pulau yang dikeramatkan, Pulau Babua. Tetabuhan terus menemani ritual ini. Doa teriring sepanjang perjalanan dipimpin perwakilan Kesultanan Jailolo. Kemudian iringan kapal mengelilingi Pulau Babua sebanyak 3 kali, menaburkan bunga di perairan Pulau Babua. Secara simbolis, ritual magis ini memiliki arti untuk membersihkan laut, menjauhkan mara bahaya, sekaligus penghormatan kepada leluhur. Meminta izin kepada alam dan penguasa laut untuk memulai perayaan Festival Teluk Jailolo. Sigofingolo menjadi bukti bahwa kepedulian lingkungan, menjaga alam adalah budaya yang telah melekat bagi masyarakat Jailolo sejak lama. Kearifan lokal yang dimanifestasikan melalui ritual budaya peninggalan leluhur. Penghormatan kepada alam yang telah memberi berkah kehidupan luar biasa bagi mereka terus terpelihara. Pukulan tifa dan gong pun terus membahana. Sigofingolo mengawali kemeriahan Festival Teluk Jailolo. Agenda tahunan untuk menjelajah Jailolo, menelisik budaya, serta menikmati keindahan alam luar biasa. Sigofingolo. Jika ritual Sigofingolo merupakan salah satu jejak budaya kesultanan, mari melongo kemeriahan ritual suku Sahu. Jika Sigofingolo digelar meriah di laut, Orom Sasadu berlangsung di rumah adat. Orom Sasadu. Inilah budaya komunal di bumi Jailolo. Kebersamaan menjadi makna Orom Sasadu. Seluruh warga desa bahu-membahu mempersiapkan gelaran Orom Sasadu yang menjadi bentuk rasa syukur atas berkah panen yang diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Tak lengkap jika datang ke Festival Teluk Jailolo tanpa larut dalam kemeriahan Orom Sasadu yang diadakan 4 hari berturut-turut di desa berbeda. Selama itu mereka berpesta, makan, minum, dan baronggeng alias berdansa. Inilah pesta suku Sahu, salah satu suku yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Upacara syukuran panen ini dahulu bisa digelar 7 hari 7 malam, bahkan 9 hari 9 malam tanpa henti. Selama itu dahulu mereka larut dalam kegembiraan tanpa merasa mengantuk. Tapi sekarang menyesuaikan sesuai zaman berarti 2 malam. Kalau tidak 2 malam, sepakat orang desa, orang masyarakat 1 malam. 1 tahun 1 kali itu kena bulan 6 atau bulan 7. Sasadu, rumah adat tempat berlangsungnya acara, menjadi saksi kemeriahan syukuran panen. Kaum wanita berkebaya, berpoles cantik. Kaum pria menggunakan topi adat tuala lipa atau peci. Bendera putih lambang kesultanan tak lupa menjadi bagian Orom Sasadu, sekaligus menjadi bukti bahwa Orom Sasadu adalah kebersamaan tanpa memandang perbedaan agama.
Kerukunan beragama telah lama bersemayam berabad silam di bumi Jailolo. Diiringi tabuhan didiwang alat pukul sepanjang 3 meter, gong dan terkadang harmonika. Aura magis, meriah, dan komunal memberikan energi luar biasa di Orom Sasadu. Makanan berlimpah terhidang di setiap meja. Nasi kambar jadi lauk pesta. Ikan dan daging juga jadi kawan pesta. Jangan lupakan saguer, minuman fermentasi enau menjadi pelengkap pesta. Diedarkan agar setiap orang meminumnya. Semua orang wajib mencicipi makanan yang terhidang. Malam kian larut, tabuhan didiwang dan gong kian membahana, memberi pertanda untuk berdansa. Tak lengkap jika Orom Sasadu semua tidak baronggeng. Tua dan muda semua ikut juga. Menggerakkan badan sesuai irama. Pria, wanita, tua atau muda. Tak ada perbedaan di sini. Sasadu menyatukan perbedaan, pendatang atau bukan, tua atau muda dengan beragam kepercayaan. Saat matahari tiba, pesta berlanjut. Aneka tarian dipertontonkan. Sara dabi-dabi hingga tari Legus Salai sebagai tari penyambutan. Diadakan di Sasadu, Balai Pertemuan Adat Suku Sahu, rumah adat tidak berpintu berusia ratusan tahun beratapkan daun sagu, dibuat tanpa sambungan paku, menggunakan teknik ikat dan kunci kayu. Teknik lampau yang melewati sejarah panjang ratusan tahun. Inilah bentuk ucapan syukur pada Sang Pencipta atas hasil panen yang menghidupi mereka. Keramahan warga pendatang terlihat jelas di Orom Sasadu. Kebersamaan mereka tebarkan dengan mengajak wisatawan ikut berpesta. Orom Sasadu menyatukan semua. Mari berpesta, berdansa, dan bergembira di bumi Jailolo. Jailolo, inilah wilayah di Halmahera Barat yang tidak hanya diberkahi kekayaan alam indah, tapi juga jejak sejarah budaya rempah. Kekayaan rempah tak pelak menjadi daya pikat mereka yang singgah ke Jailolo. Budaya rempah memang menjadi keunikan tersendiri dan membedakan Jailolo dengan destinasi wisata lain di Nusantara. Sempatkan berjalan di desa-desa, lihatlah langsung aktivitas keseharian warga. Memetik pala atau cengkeh, menjemurnya, atau mengolahnya. Melangkah menuju kebun rempah, menyaksikan warga mengolah kopra tak jauh dari rumah mereka. Kelapa tua dikupas bersama-sama untuk diolah menjadi kopra. Kaum lelaki bahu-membahu menjalankan tugas ini. Sedangkan kaum wanita memetik rempah dari pohon-pohon yang mengelilingi rumah mereka. Inilah pemandangan lumrah saat kita menyempatkan diri berjalan di desa. Jailolo memang pernah memegang peranan penting dalam pusat rempah dunia. Bersama kerajaan Tidore, Ternate, dan Bacan, Jailolo pernah berjaya. Sejak abad 15 melalui perjanjian Moti, 4 kerajaan sepakat tergabung dalam persaudaraan Moloko Kiraha di Kepulauan Maluku yang tersohor melintas benua sebagai kepulauan penghasil rempah terbaik dunia. Kejayaan masa lalu sebagai penghasil cengkeh,
pala, kayu manis, serta kopra, menjadikan wisata rempah sebagai daya tarik Jailolo. Sempatkan ikut spice trip atau tur rempah. Tur yang diinisiasi warga desa Bobanehena ini akan membawa kita melihat langsung eksotisme Pulau Rempah. Dahulu kala panen rempah diangkut menggunakan gerobak kayu dengan sapi yang menarik gerobak. Wisatawan pun diajak langsung merasakan sensasi naik gerobak saat panen rempah. Perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan setapak menuju kebun rempah di kaki Gunung Jailolo dengan berjalan kaki. Pemandangan memikat indera penglihatan, dimanjakan dengan pohon-pohon pala, cengkeh, dan kayu manis. Melihat langsung buah pala atau cengkeh masih tergantung di pohon. Menyaksikan langsung kayu manis dikuliti untuk diolah menjadi rempah wangi. Perjalanan spice trip berlanjut. Di perhentian pertama, peserta disuguhi kelapa muda segar yang baru saja dipetik dari pohon. Kemudian peserta terus melanjutkan perjalanan, melintasi jalan setapak untuk melihat pemandangan dan keindahan Teluk Jailolo dari ketinggian. Tur selama kurang lebih 2 jam akan memanjakan wisatawan dengan sensasi penutup setelah lelah berjalan kaki menaiki kaki Gunung Jailolo. Yang tadi dilewati pakai Makan kobong. Makan kobong adalah makan ala petani kebun di tempat petani beristirahat saat bekerja di kebun. Memanfaatkan hasil kebun yang tentu organik, alami, tanpa penyedap dan perasa. Masakan yang diolah dengan cara slow cooking tentu jauh lebih sehat dan alami dibandingkan metode fast cooking. Beras singkong, pisang, dan ikan dimasukkan ke dalam bilah bambu. Untuk selanjutnya, dimatangkan menggunakan uap panas dari batok kelapa yang dibakar. Aroma makanan akan memancing indera penciuman, membuat tak sabar mencicipi hidangan ala petani kebun ini. Tentu saja, hidangan lezat ini menjadi daya pikat tersendiri dalam spice trip alias tur rempah. Setelah lelah berjalan kaki, suguhan air kelapa dan makanan tradisional adalah kejutan manis yang menghilangkan penat. Jailolo memang